Halo, selamat pagi anak-anak John Level. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti ya, sehat ya semuanya. Oke, ya hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran tematik, yaitu tema indahnya kebersamaan. Ya, tapi sebelumnya itu, teacher mau kamu ajak untuk berdoa supaya kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih tetap memiliki kesempatan Tuhan untuk dapat belajar, bertumbuh di tempat kami saat ini, walaupun kami tidak berada di sekolah. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan memulai pembelajaran kami, pembelajaran tematik. Tuhan kiranya sertai kami dan arahkan kami supaya kami dapat memahami pembelajaran kami. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah. Amin. Iya, untuk hari ini kita akan belajar tematik tema indahnya kebersamaan, subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku, tepatnya pada pembelajaran yang ke-6. Nah, di pembelajaran ke-6 ini tujuannya ada yang mau kita tuju, ada yang mau kita gapai ya. Yang pertama adalah membuat rancangan kegiatan tentang persatuan dan kesatuan. Nah, ya, apalagi saat ini biasanya sebelum masa-masa pandemi COVID, nah saat ini bulan-bulan Juli sudah ada mulai persiapan untuk merayakan kemerdekaan Indonesia ya. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, satu tujuan kita tidak akan tercapai dengan baik. Jadi harus ada yang namanya persatuan dan kesatuan dalam melaksanakan sesuatu bersama dengan orang lain. Nah, tujuan kita yang kedua yaitu adalah membuat peta pikiran. Permainan tradisional ini permainan yang sudah dimainkan, yang sudah ada sejak dahulu. Ya, contohnya permainan bentengan. Nah, dalam sebuah permainan bentengan ini memerlukan kerjasama. Nah, ya, permainan bentengan ini dilakukan secara tim. Jadi, sebelum bermain harus ada planning, harus ada rencana apa yang harus dilakukan. Dalam membuat planning ini, setiap anggota pemain, setiap anggota tim itu harus memiliki kesatuan dan persatuan supaya mendapatkan target yang baik. Targetnya adalah menjadi pemenang dalam permainan tersebut. Dalam membuat sebuah rancangan, anak-anak pernah nggak membuat rancangan atau rencana? Ya, nah dalam ingin melakukan sesuatu, kamu pasti punya planning, rencana, ya. Dalam memainkan sebuah permainan tradisional, para pemain yang berada dalam satu tim biasanya itu akan membuat sebuah perencanaan, ya. Sebuah perencanaan bagaimana untuk menggapai suatu tujuan. Nah, anak-anak teacher juga demikian. Harusnya kalau ada kegiatan kamu harus buat planning. Besok adalah hari libur. Hal apa yang harus aku lakukan? Bangun tidur, kemudian bangun tidur. Setelah bangun tidur, apa yang kamu lakukan? Nah, itu yang namanya perencanaan, ya. Nah, dalam sebuah permainan tradisional tadi, setiap pemain memiliki perencanaan, kemudian untuk menggapai suatu tujuan tersebut yang bermanfaat bagi setiap anggota pemainnya dalam satu tim. Ya, jadi untuk menggapai suatu tujuan tersebut diperlukan persatuan dan kesatuan. Kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, maka yang ada apa? Perpecahan. Betul sekali, perpecahan. Kalau sudah timbul perpecahan, apa yang terjadi? Tercapai tidak tujuan kita?
tidak tercapai. Yang ada hanyalah kegagalan. Artinya bisa jadi kalah dalam menggapai garis finishnya. Nah, jadi untuk menggapai sesuatu kita harus bersatu. Nah, sama halnya dengan kita dengan sesama, ya. Kita dengan lingkungan kita, supaya lingkungan kita bersih. Sama-sama kita menjaga kebersihan. Bukan hanya satu orang yang menjaga kebersihan, tetapi semuanya. Ya, oke. Sekarang teacher mau membuat sebuah peta pikiran dari teks yang ada pada buku kamu. Coba kamu lihat di dalam buku kamu. Ada di situ teks yang berjudul Permainan Tradisional Hampir Punah. Nah, anak-anak teacher sudah melihat? Oke, sudah melihat kan? Nah, ya di sini dalam sebuah teks, tadi teacher sudah kasih tahu, dalam sebuah teks ada beberapa paragraf. Kemudian dalam setiap paragraf terdapat tadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk membuat peta pikiran, yang kita ambil adalah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi dibuat skemanya. Oke. Nah, nanti kamu lakukan yang ada pada buku kamu pada halaman 34-nya ya. Teacher mau ambil nilai dari halaman 34 kamu. Nah, kamu lakukan secara mandiri ya. Kalau kamu sudah selesai melakukannya secara mandiri, baru kamu minta tanya sama mamanya, minta tanya sama kakaknya ya. Jangan dulu kamu melakukan, belum kamu lakukan kamu sudah tanya. Yang ada apa? Bingung ya. Yang ada bingung karena yang belajar itu adalah kamu ya. Teacher yakin kamu pasti bisa. Oke. Nah, untuk berikutnya anak-anak teacher John, kamu juga mengerjakan bagian rangkumannya ya. Bagian rangkuman daripada buku tematik dari subtema dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6-nya ya. Pembelajaran 1, pembelajaran 6-nya, dan mengerjakan ayo berlatih. Oke anak-anak teacher, ayo berlatihnya nanti diserahkan sama teachernya. Main teacher masing-masing dikirim ya. Nah, main teacher kamu nanti akan ambil nilai kamu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kamu sudah mengerti dalam membuat peta pikiran? Ya, membuat peta pikiran tadi kita ambil gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung dari sebuah teks. Oke ya. Oke, kita sudahi pembelajaran tematik kita, pembelajaran 6, subtema 1, tema indahnya kebersamaan pada hari ini. Ya, kita tutup dengan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah mengambil pembelajaran kami Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mengaplikasikan semua pembelajaran kami dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga tujuan Tuhan untuk manusia dapat memuliakan nama-Mu dapat tercapai. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan tujuan-Mu yang mulia di dalam dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.